Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kali ini saya akan membahas 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 11, di mana pada ayat 10 di situ dikatakan, "Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap." Yang sempurna ini ada yang menafsirkan adalah Alkitab. Sehingga dengan adanya Alkitab, maka bahasa roh akan berhenti, seperti yang dikatakan di ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang sempurna ini adalah Yesus. Sehingga karena Yesus belum tiba, maka bahasa roh tetap akan ada sampai Yesus datang. Dua pandangan ini keliru, saudara. Saya akan coba bahas, saya akan coba perlihatkan, dan saya jelaskan apa yang dimaksud sempurna di situ. Untuk bisa memahami ayat 10, apa yang dimaksud sempurna, maka kita harus memahami juga ayat-ayat sebelumnya, khususnya ayat 8. Kita akan lihat dari bahasa aslinya atau dari bahasa Yunaninya. Kasih tidak berkesudahan. Kita coba lihat apa maksudnya di situ. Kata tidak berkesudahan itu dari kata piptei, dari asal kata pipto. Pipto yang berarti dalam definisinya jatuh, jatuh di bawah, atau jatuh bersujud. Asal kata bentuk peto yang digandakan dan dikontrak peto, yang hanya muncul sebagai alternatif dalam tenses tertentu. Mungkin mirip dengan petomai melalui gagasan turun, jatuh secara harfiah atau kiasan. Jadi bisa dikatakan kasih itu tidak akan jatuh atau tidak akan berada di bawah, atau mungkin tidak merosot, tidak berkurang. Jadi itu maksudnya kasih tidak berkesudahan. Kemudian kita lihat lagi, nubuat akan berakhir. Kata berakhir dari kata katargetesontai, asal kata katargeo. Kita lihat, katargeo merupakan kata kerja. Definisinya membuat menganggur atau tidak aktif, membuat tidak berpengaruh, membatalkan, meniadakan, membawa ke sia-sia. Asal kata argeo, menjadi atau membuat sepenuhnya menganggur atau tidak berguna, baik secara harfiah atau kiasan. Artinya nubuat ini akan menjadi tidak lagi berpengaruh. Itu dipahami dulu, nanti kata-katanya dipahami dulu, saudara, nanti saya akan jelaskan semuanya. Kemudian kita lihat lagi, bahasa roh akan berhenti. Kalau kita lihat apa maksudnya berhenti dalam bahasa Yunani, di situ dari kata pausontai, asal kata pauo. Pauo adalah merupakan kata kerja. Definisinya menyebabkan berhenti, menahan, menghalangi. Penggunaannya berhenti, pergi, atau menahan diri. Jadi yang dimaksud bahasa roh akan berhenti itu adalah suatu kata kerja atau merupakan suatu tindakan di mana seseorang akan memberhentikan atau menahan atau membuatnya pergi, artinya berlalu, tidak dibutuhkan. Lanjut, pengetahuan akan lenyap. Lenyap di situ dari kata katargetesetai, asal kata katargeo, juga merupakan kata kerja. Kita lihat definisinya, membuat menganggur atau tidak aktif, membuat tidak berpengaruh, membatalkan, meniadakan, membawa ke sia-sia. Asal dari kata argeo, menjadi atau membuat sepenuhnya menganggur atau tidak berguna, baik secara harfiah atau kiasan. Penggunaannya hapus, hentikan, dan kita lihat di situ menjadi atau membuat tidak ada atau tanpa efek. Jadi tidak ada lagi efeknya. Nah, kalau kita sudah pahami ayat 8, maka kita akan coba lihat, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kata sempurna di situ dari kata teleion, asal kata teleios. Kita lihat dalam bahasa Yunaninya, apa artinya itu? Teleios merupakan kata sifat. Nah, ini inti untuk kita bisa memahami. Jadi sempurna di situ bukan kata benda sehingga ditafsirkan Alkitab.
juga bukan kata ganti orang sehingga ditafsirkan Yesus. Tapi teleios di situ merupakan kata sifat. Kita lihat definisinya, di situ berarti sempurna, lengkap semua bagiannya, dewasa penuh, khusus kelengkapan karakter Kristen. Penggunaannya usia penuh, sempurna. Jadi sempurna di sini bicara tentang sifat, bukan bicara tentang Alkitab, juga bukan bicara tentang Yesus, tapi kesempurnaan di dalam sifat. Coba kita lihat ayat 11, saudara. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Coba kita lihat kata meninggalkan di situ. Apa yang digunakan di situ? Kata meninggalkan dari kata Yunani, katargetesetai, dari asal kata atau akar kata katargeo, merupakan kata kerja. Seperti yang kita bahas tadi, definisinya membuat menganggur, tidak aktif, membuat tidak berpengaruh, membatalkan, meniadakan, membawa ke sia-sia. Jadi saat kita dewasa, sifat kanak-kanak itu tidak ada artinya lagi. Kita sudah meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Membuatnya sudah tidak berarti lagi. Karena kita sudah dewasa. Nah, itu istilah juga yang digunakan oleh Paulus. Saat kita sudah menjadi dewasa dalam sifat atau dalam karakter, maka kita akan meninggalkan yang disebut pengetahuan, nubuat, basar roh. Kita tidak butuh itu lagi, saudara. Seperti saat kita menjadi dewasa, kita tidak butuh lagi sifat kanak-kanak, atau kita sudah meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Maka saat kita sempurna di dalam sifat, kita tidak butuh lagi bahasa roh, nubuat, dan lain sebagainya, pengetahuan. Karena orang yang sudah sempurna tidak butuh bahasa roh. Bahasa roh itu kan tujuannya untuk membangun. Apa yang perlu dibangun, saudara, kalau sudah sempurna? Nubuat pun bertujuan untuk membangun. Apa fungsinya, apa gunanya lagi nubuat kalau kita sudah menjadi sempurna? Tidak ada lagi yang perlu dibangun. Pengetahuan pun bertujuan untuk mengubah karakter, memperlengkapi seseorang di dalam pengetahuan, sehingga tindakannya bisa menjadi benar dan membawa seseorang kepada kesempurnaan karakter atau sifat. Nah, orang kalau sudah karakter atau sifatnya sempurna, maka dia tidak butuh lagi pengetahuan. Karena dia sudah sempurna. Dia sudah mengerti atau menguasai seluruh pengetahuan tentang kesempurnaan karakter di dalam iman Kristen. Jadi itu yang dimaksud. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi lenyap maksudnya ditinggalkan. Sudah tidak dibutuhkan lagi. Sudah berlalu. Makanya kalau kita mau membahas atau mau menafsir sesuatu, kita harus perlu pahami dulu ayat-ayat sebelum dan ayat sesudahnya, karena pasti ada hubungannya di situ. Bayangkan kalau sempurna ditafsirkan Alkitab, apa hubungannya dengan ayat-ayat selanjutnya seperti ayat 11? Ataupun ditafsirkan Yesus, tidak ada kaitannya dengan ayat 11. Karena memang bukan itu maksudnya. Itu sebabnya kenapa di dalam surat ini 1 Korintus pasal 13, Paulus membuka dengan kata kasih dan memberitahukan kepada kita, menjelaskan kepada kita apa-apa yang termasuk di dalam kasih. Karena itulah pokok inti bahasan Paulus. Jadi kesempurnaan sifat atau kesempurnaan karakter Kristen yang dimaksud Paulus di sini adalah saat seorang sempurna di dalam kasih. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Orang yang sempurna di dalam kasih adalah orang yang sempurna di dalam segala hal. Itu sudah pasti. Kalau saudara benar-benar memahami kasih, saudara akan mengerti apa yang saya maksud. Jadi orang yang belum sempurna di dalam kasih, maka dia pasti belum sempurna dalam segala hal. Baik sifat, karakter, segala sesuatu yang dimiliki seseorang tidak akan sempurna kalau orang belum sempurna di dalam kasih. Itu sebabnya dikatakan barang siapa mengasihi, dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau saudara baca ayat itu atau ketemu ayat itu, saudara baca ayat-ayat sebelumnya, maka di situ yang dijelaskan pasti tentang kasih. Jadi itu saudara ya, semoga saudara bisa mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan dan tidak lagi salah menafsirkan. Jadi ayat ini sama sekali tidak ada hubungannya apakah bahasa roh itu masih ada atau tidak ada. Ini bukan bicara tentang itu.
tapi bicara tentang sifat yang sempurna. Itu saja yang saya dapat sampaikan saat ini. Di video berikutnya saya akan membahas tentang Lucifer, saudara. Jadi kalau saudara belum subscribe video ini, saudara subscribe channel saya, karena hal-hal yang akan saya sampaikan pasti hal yang penting. Hal-hal yang penting yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Dan saya akan coba cari apa yang perlu dibahas, saudara. Jadi saudara subscribe supaya kalau ada video yang saya upload, saudara bisa tahu apa yang akan saya bahas selanjutnya. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga kita menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.